Dosen baik. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya, siap ya. Salawatan dulu. Ya Rasulullah. Ya Habibullah. Ya Rasulullah. Ya Habibullah. Ibni Abdillah Muhammad. Ibni Abdillah Muhammad. Ibni Abdillah Muhammad. Ibni Abdillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Hei. Oh jamaah. Hei. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita lagi bermain-main silaturahim di daerah Bandung, tepatnya di Alun-alun Bandung. Depannya Masjid Agung Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ini luar ramai biasa. banget nih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kumaha damang? Damang. Alhamdulillah. Aku ya. Senang banget. Sahe. Bahe. Sahe Bang, kocak. Hari ini spesial ulang tahun Transmedia. Betul. Ulang tahun Transmedia yang ke-15. Tepuk tangan dulu. Ore. 15 tahun, gak kerasa Transmedia ini udah bersama-sama sama kita nih. Ya. Ini Masya Allah Pak Ustadz, hari ini kita datang ke sini juga. Wah, pada ada semua katanya deh, ada dulu. Dadah. Bu, ibu-ibu, Ya. sering-sering gosip nggak Bu? Enggak. Seneng apa enggak? Kenapa Bu? Enak. Kalau ngegosip enak ya Bu ya? Ah. Hari ini Bu, kita sedikit membahas, mumpung ada Ustadz Maulana, Ustazah Oki, dan juga Ustadz Syam. Kita angkat tema nih Bu. Temanya memang nggak enak buat ibu-ibu, tapi ini bagus. Temanya jangan gosip. 1, 2, 3. Jangan gosip. Siapa yang suka gosip? Ini ya, luar biasa kalau ibu-ibu. Ini mayoritas sih jamaah ini rumah, hampir 99,9% ibu-ibu masalahnya. Jadi senang banget ya namanya kalau mau gosip gitu loh. Tapi ini yang pertama nih kita harus jelasin juga nih Pak Ustadz. Kenapa sih tema kita yang kita angkat jangan bergosip. Nah, ini Ustadz Maulana, tolong dijelaskan buat ibu-ibu dan juga jamaah di rumah, jamaah yang semua. Kenapa sih bergosip itu menyenangkan Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Yeay. Jamaah. Yeay. Awas kena angin kencang. Ore. Memang biasanya orang berkata alasannya cuma ngobrol-ngobrol, silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, bertamu, ujung-ujungnya ngomongin orang. Bahkan tanpa disadari, orang sudah melakukan dosa berupa ghibah. Ingat, gosip itu bentuknya sebenarnya pada dasarnya ghibah. Apa itu Bu? Menceritakan yang apabila orang dengar apa yang kita bicarakan dari dia marah, itu namanya ghibah. Dan itu ada padanya. Dan ingat, kadang-kala orang menggibahi sebenarnya enak dirasa karena merasa jadi dengerin, betul tidak? Kalau ngomongin sesuatu, orang tidak terlalu perhatikan. Tapi ketika kita mengomongkan sesuatu yang orang mau dengerin, betul tidak? Betul. Alasan orang bergibah menyenangkan itu karena salah satunya adalah mencuri perhatian atau ada namanya
mohon maaf kepada siapapun termasuk ada di rumah. Ibaratnya kadangkala manusia itu bukan aja mencari perhatian untuk apa? Oh jamaah. Oh jamaah. Mengalihkan perhatian orang yang tertuju untuk padanya. Sehingga banyak orang tidak sadar sebenarnya yang dilakukan itu mungkin dianggapnya benar, padahal tidak. Karena pada dasarnya ghibah itu haram. Sekalipun ada ghibah yang diperbolehkan untuk menyelamatkan, untuk menginformasikan, untuk sebagai warning. Apa warning, Bu? Peringatan. Oh, kalau katanya pemanasan. Jadi, alhamdulillah. Jangan sampai melakukan hal seperti itu ya. Ya. Mau nggak ibu digosipin? Enggak. Itu jangan gosipin orang. Karena ini tidak boleh. Satu hal lagi yang menyebabkan orang bergosip adalah bentuk kesombongan. Kenapa bentuk kesombongan? Karena merasa dirinya lebih baik dari orang itu, sehingga dia mengomongkan orang itu. Betul tidak? Biasanya orang yang menggosipkan orang itu merasa dirinya lebih baik daripada orang yang digosipin. Merasa dirinya lebih baik daripada orang itu, padahal dirinya belum tentu baik daripada dia. Apalagi dalam bentuk kemunafikan. Apa penyebabnya orang bergosip karena bentuk kemunafikan? Hanya orang munafik yang berani bergosip. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang munafik itu lain di mulut, lain Di hati. lain di mulut, Lain di hati. Bukan orang. Hati-hati. Padahal tanpa disadari sebenarnya ketika kita melakukan kemaksiatan berupa gosip itu sebenarnya kita sudah menebang apa? Pohon ukhuwah, pohon persaudaraan. Betul? Kenapa? Menimbulkan permusuhan demi permusuhan. Ingat ya, mohon maaf biasanya yang suka bergosip itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Yang jawab ibu-ibu. Jadi aku tidak masalah. Ya. Dan ada juga sebenarnya untuk menguatkan pembicaraannya, untuk menguatkan sesuatu, untuk memperjelas sehingga timbullah gosip. Contoh, Ustaz Maulana itu yang mana? Yang pendek. Nah, untuk mempertegas sehingga timbullah yang orangnya putih orangnya. Yang imut-imut. Kadang-kala menyebut fisik, menyebut sifat, menyebut agamanya, ibaratnya ibadahnya. Itu termasuk bagian daripada ghibah. Makanya hati-hati. Ibu mau aman? Mau kuatkan diri kita agar tidak melakukan hal seperti itu dengan apa? Menahan lidah. Mana lidahnya, Bu? Menahan sendiri lidahnya, sehingga ibu bisa menahan sendiri. Mohon maaf kepada siapapun, saya mau tanya nih, sakit nggak kalau disakitin dibain orang? Malu nggak? Itu jangan lakukan. Betul. Ini memang susah ya. Masalahnya kalau bisa gosip itu orang bilang apa? Makin digosok, makin tapi kalau kita masalah gosip ini ternyata di Al-Quran juga diajarin bahwa nggak boleh semuanya tentang gosip. Tapi Ustaz bisa disampaikan nih. Dalilnya di Al-Quran ada apa Ustaz? Silakan. Ada surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه
Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada berprasangka, karena prasangka tersebut adalah sebagian daripada dosa. Belum berburuk sangka, tapi masih prasangka. Prasangka tersebut adalah sebagian daripada dosa. Ayuhibbu ahadukum wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ayat ini sebenarnya ayat yang menakutkan, Ibu. Kenapa menakutkan? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Biasanya orang kalau sudah curiga biasanya ngapain, Bu? Memata-matai. Wala tajassasu, sudah memata-matai. Ternyata itu benar ya dia. Memang gosipnya benar ya ternyata ya. Wala tajassasu. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling mencari kesalahan orang lain kemudian saling mengejek satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Diibaratkan dalam ayat ini orang yang suka bergosip adalah orang yang lapar, Bu. Ya, jadi kalau suka bergosip berarti lagi lapar. Kemudian apa maksudnya orang yang suka bergosip? Ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Daging. Suka makan daging, Bu. Suka makan daging. Kemudian ayat ini mengatakan daging apa? Maitan fakarihtumu. Daging manusia. Bangkai manusia dia makan. Pernah lihat mayat, Bu? Pernah lihat jenazah, Bu? Mau makan nggak itu? Orang yang bergosip sama dengan memakan itu. Orang yang suka bergosip sama dengan memakan mayat, sama dengan memakan bangkai, sama dengan memakan jenazah orang lain. Fakarihtumu, tentu kalian merasa jijik dengannya. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim, kata Allah. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah itu Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Ibu-ibu, panas ya, Bu ya? Sama. Lebih panas neraka. Lebih panas mana? Kalau ngomongin orang, panas ya, Bu ya? Kalau ngomongin orang, makin digosok, makin sip. Nah, itu makin sip. Itu semakin lama semakin panas, semakin lama semakin panas. Kenapa? Karena ada setan yang menggurui. Ada setan yang menggurui. Karena setan senang kalau kita terjerumus ke dalam neraka. Kita semuanya mau masuk surga ya, Bu ya? Mau masuk surga. Makanya jangan bergosip. Kalau ada keburukan orang lain jangan ditambah-tambahin. Biasanya keburukannya cuma kecil, tapi karena gosipnya semakin lama semakin berkembang, akhirnya keburukannya menjadi tambah besar. Siapa yang kasih besar? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Ibu-ibu lagi. Kok ibu-ibu terus sih? Tadi saya lihat ada bapak-bapak yang kesana di belakang bapak-bapak katanya. Sama saja semuanya. Makanya Allah katakan wahai orang-orang yang beriman. Tidak Allah katakan wahai perempuan yang beriman, wahai laki-laki yang beriman. Tidak dikhususkan untuk perempuan gosip ini. Tapi ternyata Allah katakan wahai orang-orang yang beriman. Semua kalau kita ngaku beriman, jangan gosipin orang lain. Suka nggak kalau kita digosipin, Bu? Suka nggak? Kalau gosipin orang lain? Suka. Kalau kita yang digosipin, Sama aja. makanya kita memposisikan diri kita terhadap orang lain. Kalau kita yang digosipin rasanya nggak enak. Makanya jangan gosipin orang lain karena sama saja memakan bangkai saudaramu sendiri. Sangat menakutkan ayat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran ini. Karena apa? Karena kita disuruh sama Allah supaya kita takut untuk membicarakan kejelekan orang lain. Tapi tadi ibu-ibu curang. Kenapa? Kalau kira ngegosipin mau, digosipin nggak mau, ibu ya. Curang ibu nggak seru. Harusnya maunya digosipin aja, ibu dapat pahala, ya kan? Karena kan semakin banyak orang yang gosipin ibu kan pahalanya berkurang. Ternyata, Bu, di zaman Nabi juga sebelumnya itu ada cerita-cerita kayak gitu. Nanti akan dibawakan oleh Ustazah Oki. Sebelumnya saya mau kasih juga kesempatan dulu nih. Sebelum kita mendengarkan nanti ada kisah atau mungkin yang akan disampaikan Ustazah Oki, ada nggak nih jamaah di sini mau bertanya sama narasumber kita, boleh? Ayo, Bu. Bentar, yang mana ya? Oh, ini dulu nih. Bu, maaf, Bu. Silakan. Ibu berdiri, Bu. Sini, Bu. Berdiri. Biar kelihatan. Ya, di sini aja nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, kayak klakson namanya. Iya. Saya mau bertanya, ini kan saya punya suami Aduh. Suami suka gosipin. Aduh, bahaya itu. Terus
terus gimana Bu? Ya udah dibilangnya udah berapa kali tapi nggak mundur gitu. Bahaya tuh. Gimana ibu harus ngomongin apa sama suaminya gitu? Iya. Apa jangan-jangan ibu harus positifin aja suaminya ibu? Solusinya dari kita harus ada. Iya, oke. Terima kasih banyak, tepuk tangan dong buat ibu. Silakan kami lagi. Iya. Ibu sekarang ibu lagi diomongin orang. Tahu nggak kenapa bisa? Itu gelangnya bisa 3. Oh. Solusi. Biasanya orang kebablasan itu karena belum tahu akibatnya. Makanya orang kadangkala pintar ngomongin orang karena belum tahu rasanya. Betul. Makanya suami-suami seperti itu adalah suami bermulut wanita. Dan suami bermulut wanita itu mudah-mudahan nanti ibu berikan contoh-contoh orang-orang yang pernah kena akibat daripada omongan itu sehingga maaf dapat kasus, dibenci orang dan tidak ada dalam artian hilang rezekinya, kasmatnya padanya sehingga disebabkan aja akibatnya. Soalnya kan ibu kan istrinya, jadi sebenarnya ini mengingatkan doa kita Mengingatkan. Nah, tapi itu benar tuh kata Ustadz Bu. Karena zaman sekarang ini kita bisa lihat kan di TV kan, gara-gara ngomongin bantuin siapa, akhirnya malah kena dikasusin, dituntut. Jangan sembarangan, hati-hati. Umar, mungkin mau ditambahkan silakan. Ibu-ibu itu sebabnya setiap dari diri kita adalah bagian mulia dan kita cukup menyampaikan ayat-ayat Allah kecuali walau ayat. Jadi ada orang-orang yang memang tugasnya berdakwah dan lebih sulit berdakwah untuk keluarga sendiri, Bu. Kadang kalau kita dakwah sama orang lain jauh lebih mudah, tapi untuk keluarga sendiri belum tentu apalagi pada suami. Da'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini tadi yang disampaikan oleh Ustaz Maulana dengan hikmah, dengan pembelajaran dan pembelajaran. Ibu ceritakan saja banyak sekali hikmah dan pembelajaran dari kisah-kisah di dalam Al-Quran, dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang bahaya orang-orang yang senantiasa bergibah atau bergosip. Dan jangan lupa ada lagi adab-adabnya dalam menasihati. Fabi ma'ruf fati minallahi lintalahum walaupun tafadzan wali berqawli lengkap min hawlik. Jadi diajarkan kepada kita ini, Bu, ketika kita berdakwah dengan lemah lembut, tidak dengan keras, tidak dengan kasar. Kalau kita keras, kalau kita kasar, suami justru marah sama kita dan merasa istriku mengguruiku. Harus lemah lembut. Kalau kita dengan lemah lembut, dengan bahasa yang baik, ya ditambah dengan doa, insya Allah berhampir. Amin. Itu kan tadi dari Umar. Coba mungkin dari Ustaz sama yang mau sampaikan juga boleh. Jadi ada kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah memberitahu kepada ibunya, Bu. Jadi kan sama posisinya anak ke ibu sama istri ke suami, sama-sama harus taat. Bagaimana caranya Imam Ahmad bin Hanbal kasih tahu ke ibunya, kata ibunya, saya tidak percaya anak karena masih anak-anak. Sama suami saya tidak percaya istri karena dia merasa bahwa dia adalah pimpinan. Bagaimana caranya Imam Ahmad bin Hanbal kemudian memberitahu kepada ustadz yang lain, padahal Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah kiai besarnya pada saat itu, tapi karena ibunya sendiri dia bilang anakku sendiri saya tidak percaya. Mereka kasih tahu ke ustadz yang lain, kemudian ustadz yang lain ini kasih tahu ke ibunya. Jadi caranya ibu undang ustadz, kemudian ustadz itu yang kasih tahu ke suami. Oh, begitu. Terima kasih banyak ibu, tepuk tangan kayak lagi untuk pertanyaan ini. Nah, mungkin sekarang kita mau coba kasih kesempatan juga di rumah. Mungkin ada kisah yang berkaitan dengan zaman Rasulullah atau mungkin zaman nabi lain tentang gosip di rumah. Silakan, mohon izin waktunya. Baik, Bapak dan Ibu, ingat hati-hati bagi orang yang senantiasa bergosip, kita akan tahu bagaimana bahaya-bahayanya. Tadi Ustaz sudah memberitahukan bahayanya seperti memakan bangkai saudara sendiri yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Ini sebuah ayat setelahnya tapi sekarang kita akan mendengar kisah bahwa di zamannya Rasulullah pernah ada orang yang bergosip, pernah ada orang yang bergibah. Ingat hati-hati kalau gibah. Rasulullah itu ketika Mi'raj berkunjung ke nerakanya Allah dan melihat ada orang yang punya kuku dari tembaga dicakar-cakar wajahnya dan ternyata orang ini adalah orang yang bergibah, yang mulutnya suka sekali bergosip. Ini ada kisahnya di zaman Rasulullah. Ibu kenal Aisyah, Bu? Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah kena gosip. Ibu pernah kena gosip, Bu? Pernah difitnah orang, pernah diejek orang, dikata-katain orang. Apa rasanya? Apa yang ibu lakukan? Marah balik, fitnah
perbuatan seorang mukmin, seorang muslim yang sulit sekali untuk dilakukan, perlakuan yang terbaik. Aisyah radhiyallahu anha pernah pada suatu ketika dalam sebuah rombongan bersama Rasulullah, tapi pernah ketinggalan dalam sebuah rombongan tersebut karena lagi cari kalungnya yang hilang. Kemudian dari ketinggalan rombongan, akhirnya Aisyah sendirian di sebuah tempat sendirian, sampai pada akhirnya ada seorang laki-laki yang juga ketinggalan dari rombongan, kemudian melihat ada istri Rasulullah Aisyah sendirian, akhirnya mau ditolong. Mereka bersama-sama berdua untuk pulang lagi ke Madinah. Sampai di Madinah, tiba-tiba semua orang bergosip dengan mengatakan, lihat Aisyah berduaan dengan sang laki-laki yang bukan mahramnya. Sang laki-laki itu adalah Sofwan bin Affan. Ternyata Aisyah telah berselingkuh karena bersama laki-laki lain. Aisyah telah bersama dengan bukan mahramnya. Wah, Aisyah berselingkuh. Akhirnya gosipnya tersebar di mana-mana. Namun Aisyah ketika itu jatuh sakit, Bu, hingga tidak tahu ada gosip yang beredar di masyarakat bahwa Aisyah selingkuh. Ketika pada suatu hari Rasulullah datang menemui Aisyah, Aisyah merasakan sifatnya Rasul kok agak berbeda ya. Biasanya Rasul lembut, tapi pada hari ini kok Rasul cuma tanya bagaimana keadaanmu Aisyah. Dan Aisyah merasa ada sesuatu yang berbeda dari diri Rasul. Sampailah Aisyah tahu dari salah seorang temannya bernama Musa. Musa menjelaskan, kau tidak tahu Aisyah bahwa ternyata banyak sekali orang-orang yang bergosip tentang dirimu bahwa engkau adalah perempuan yang berselingkuh. Aisyah sedih, Bu. Sedih nggak ketika kita difitnah sesuatu yang tidak kita lakukan? Dan Aisyah adalah perempuan yang baik-baik, difitnah selingkuh dengan laki-laki lain. Apa yang dilakukan Aisyah? Pulang ke rumah orang tuanya, mengadu kepada kedua orang tuanya. Suatu ketika Rasul datang ke rumah Aisyah dan Rasul bilang, Aisyah, kalau engkau benar berselingkuh, benar melakukan perbuatan seperti itu, bertobat Aisyah, Allah akan mengabulkan dosa-dosamu, akan memaafkan dosa-dosamu, mengampuni dosa-dosamu. Tapi apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aku tidak melakukan, tapi kalau aku bilang aku tidak melakukan, orang-orang juga nggak percaya. Kalau aku bilang aku melakukan, aku tidak melakukannya. Maka apa yang dilakukan Aisyah? Sabar. Aisyah bersabar, meminta kepada Allah, pertolongan kepada Allah agar Allah dapat membebaskan fitnah tersebut. Dan ternyata ada ayat yang turun untuk membela Aisyah, yang Allah Subhanahu wa taala membela Aisyah bahwa Aisyah adalah perempuan yang baik-baik, bukan perempuan yang berselingkuh, bukan perempuan yang berjalan dengan laki-laki lain. Dan apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya Aisyah, berterima kasih kepada Rasulullah. Kata Aisyah, apa tidak? Yang membebaskanku, yang membelaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tugasku adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Aisyah ini kita belajar, ketika kita digosipin, difitnah, diberitahukan kepada orang lain sesuatu yang tidak kita lakukan, bersabar. Selain bersabar apa? Meminta kepada Allah. Allah yang akan menghapus fitnah-fitnah tersebut seiring berjalannya waktu kalau kita tidak melakukannya. Dan fokus terhadap ibadah, fokus terhadap kebaikan demi kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh Aisyah. Aisyah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang serupa, tapi Aisyah membalas dengan bersabar dan berdoa kepada Allah. Karena lihat bahwa Rasulullah mengingatkan kepada kita, ada dua lubang yang sangat berbahaya. Kalau kita tidak jaga lubang itu, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Apa itu? Lubang kemaluan dan ini lisan, lubang mulut ini. Tidak bertulang, mudah sekali menjelek-jelekan orang lain, berdusta, fitnah, ghibah, namimah, adu domba dan sebagainya. Itu yang menyebabkan sia-sia pahala yang lain-lainnya. Karena lisan suka. Bu, bergosip sakit hati nggak mau digosipin, Bu? Sakit di mana, Bu? Aku kita belum tahu nih, makanya solusinya bagaimana, Pak Ustadz? Mohon izin nih, karena memang kalau bicara masalah tentang gosip ini dari zaman Nabi ternyata sudah ada. Nah sekarang kita ini harus bagaimana caranya bisa mengendalikan diri agar kita tidak mudah bergosip, Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Ada caranya. Awas muncrat. Awas muncrat. Ada caranya supaya kita tidak bergosip. Betul. Betul. Cara yang terbaik adalah menyibukkan diri dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk sibuk memikirkan orang lain. Iya. Betul. Ngapain urusan orang lain? Urusan lebih banyak. Betul. Enak aja.
Sarini. Gimana Sarini? Coba. Yeay. Selain menyibukkan diri kita dengan kebaikan untuk memperbaiki diri, ada juga lagi yang harusnya kita lakukan, berbaik sangka. Baik Sangka. Ketika ada orang bergosip tentang orang lain, kita berkata dia tidak begitu. Kita langsung berbaik sangka sehingga kita telah menyelamatkan orang lain dari berbagai macam dosa, baik itu fitnah, ghibah maupun sesuatu yang menyakitkan hati. Betul tidak? Betul. Selain itu juga ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika kita terselamatkan. Menahan lisan. Tahan lidahnya ya. Siapa yang bisa menahan lidahnya, amanlah dirinya. Dengan cara apa? Tingkatkan iman kita. Perbanyak ibadah, perkuat iman kita. Dan yang paling penting lagi, tuntutlah ilmu. Sehingga orang-orang yang bisa menuntut ilmu itu, alhamdulillah bisa tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Sekarang, kalau begitu, timbulkan lagi empatinya, simpatinya kepada orang lain. Kasihanilah orang-orang yang lagi digosipin, sehingga kita tidak ada niat untuk menambah dosa berikutnya dengan menyebarkan gosip berikutnya. Jadi makanya ibu, makanya bu, mau nggak anaknya digosipin? Kalau begitu jangan gosipin. Gak usah alihkan kepada diri kita dulu, ke anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai. Kan kasihan. Kan kasihan itu tersebarkan, dijelekkan, dicemooh, dipandang enteng, dikucilkan. Itu tidak enak banget. Tidak enak. Makanya kembalikan pada diri kita, bagaimana kalau keluarga kita yang kena masalah seperti itu. Makanya orang-orang yang bisa menyelamatkan dirinya lewat apa? Amal kebaikan, berbaik sangka, menjaga lisannya, memperbaiki dirinya lewat kebaikan, menambah iman dan ilmu, sehingga tidak ada waktu untuk bergosip. Gosip itu menghabiskan umur kita. Padahal masih banyak ilmu yang harus kita kejar, masih banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan tanpa harus melakukan dosa-dosa demi dosa tersebut. Karena kalau dosa yang dilakukan oleh orang yang digosipin itu bisa jadi sudah diampuni oleh Allah kalau dia bertobat. Tapi kita yang menggosipin orang belum tentu diampuni dosa kita karena belum dimaafkan oleh orang yang digosipin itu. Betul tidak? Betul. Walaupun kita bertobat, minta ampun, tapi kalau orang yang digosipin itu belum memaafkan kita, bagaimana kita bisa diampuni dosa kita oleh Allah? Karena kata Allah, engkau tidak berdosa padaku, tapi engkau berdosa kepada hambaku. Sehingga harusnya orang-orang yang bergibah itu harus memikirkan betapa sulitnya tobatnya orang yang bergosip, karena harus mendatangi, minta maaf ya bu, aku tadi sudah minta maaf ya bu, aku sudah omongin ibu, anaknya bu. Jadi emang harus juga sebagai temannya ini mengingatkan. Kalau teman kita mau coba bergosip, jangan, nggak boleh. Gitu ya. Zainab binti Jahsy, salah seorang istri Rasul, ketika Aisyah dipisah, ada bertanya, Zainab bagaimana pendapat tentang fitnahnya Aisyah? Apakah Zainab adalah atau kesempatan untuk bisa menjatuhkan Aisyah? Zainab mengatakan, aku tidak tahu apa-apa selain kebaikan yang ada di dirinya. Masya Allah, luar Kalau biasa tanpa ya. apa-apa, Zainab paham bahwa Nabi Muhammad SAW ada pundak dan Muhammad bahwa semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kita mengucapkan Zainab tidak tahu apa-apa, juga aku lihat Aisyah baik. Siapa kan kata Aisyah? Luar biasa banget, bisa kita contoh. Makanya, jangan suka gosipin orang deh. Enak aja. Bu, saya mau kasih kesempatan lagi, mau lagi nggak bu? Aku bertanya langsung sama Ustadz Maulana, Ustadz Zaki, Ustadz Syam. Mau nggak? Yang mau nanya silakan angkat tangannya bu. Sebentar. Ayo ini gantian. Ibu ini penghuni sorga. Karena yang masuk sorga yang berat timbangannya. Ini ada dua yang mau nanya. Yang ini yang galak, yang ini yang